Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama secara virtual dalam rangka webinar Wirausaha Menyapa, di mana ini merupakan salah satu program SMK Pusat Keunggulan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu, yang terhormat dan ucapan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Haji Tony Budi Hartono selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Kemudian saya juga ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada Bapak Insinyur Ihsan Triyono selaku pengawas yang telah hadir juga di tengah-tengah kita, kepada Bapak Kepala SMK Negeri 4 Tanah Grogot beserta Bapak Ibu guru pendamping dari masing-masing jurusan, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih untuk kehadirannya, serta kepada semua anak-anakku kelas 10 dari 5 jurusan yang telah hadir bersama-sama kita untuk menerima informasi atau sharing berupa Wirausaha Menyapa. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir hari ini. Baiklah, kita masuk ke acara pertama. Marilah kita memulai kegiatan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mohon izin kepada Bapak narasumber, kami ingin memperkenalkan diri selaku host pada hari ini. Perkenalkan, saya Ardi MPD selaku host pada hari ini. Kemudian selanjutnya saya akan membacakan CV singkat dari pemateri, yaitu pemateri kita untuk Wirausaha Menyapa pada pagi hari ini, yaitu nama Haji Tony Budi Hartono, lahir di Kota Malang pada tanggal 21 Januari 1957. Beliau adalah pengusaha di Tanah Grogot ini dan juga merupakan pendiri dan pewakil Pondok Pesantren Trubus Iman. Jadi itulah sekilas informasi terkait narasumber, dan nantinya kita akan berikan kesempatan kepada Bapak narasumber untuk menyampaikan informasi terkait tema kita pada hari ini, yaitu Wirausaha Menyapa. Dengan untuk mengefisienkan waktu, dengan segala hormat, waktu dan tempat, kami persilahkan kepada Bapak Haji Tony Budi Hartono untuk memberikan presentasi. Terima kasih. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Sekolah SMK 4. Dan tadi saya dengar ada Bapak Pengawas, sahabat saya Pak Iksan. Kemudian saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru pendamping wali kelas 10 dari 5 jurusan yang ada di SMK 4 ini. Anak-anakku sekalian yang saya muliakan, saya banggakan. Jadi kali ini saya ingin menyapa kalian dengan adik karena Bapak ini jebolan SMK juga. Jadi saya boleh cerita sedikit latar belakang saya. Saya ini sekolah sampai S3
Jadi SD, SMP, SPMA atau SMK ya. Kemudian titel saya, orang menyebut titelnya BABS. Jadi Pak Haji ini titelnya BABS. Apa itu? Bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kemudian saya jebolan SMK tahun 1975, yaitu Sekolah Pertanian Menengah di Kota Malang. Jadi 1975 sampai hari ini berapa tahun itu sudah. Nah, kemudian pengalaman hidup saya bekerja di swasta dulu mulai tahun 75 sampai 81. Kemudian 81 sampai 87 saya menjadi pegawai, artinya saya pernah jadi pegawai negeri. Kemudian 87 saya mengundurkan diri dan saya menjadi wira swasta. Tapi saya waktu itu menyebutkan diri saya dengan bangga menjadi petani, pengusaha. Di dalam perjalanannya saya merubah sebutan petani menjadi pelaku agribisnis. Karena setelah saya pelajari, kalau kita masih mau menjadi petani, seumur hidup tidak akan pernah sukses. Karena apa? Karena definisinya petani, orang yang berusaha menanam sesuatu hanya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, kalau ada bisa baru dijual. Maka sampai hari ini kalian sering mendengar kalau petani ceritanya yang susah-susah aja. Tapi kalau menjadi pelaku agribisnis, insya Allah nanti yang akan panjang saya ceritakan. Ini pertama yang perkenalan diri saya. Nah, kemudian saya buka mukadimah ini atau di prolognya saya ingin menceritakan tentang kondisi kita. Adik-adikku, khususnya tentang SMK. Jadi pada saat Pak Jokowi dilantik menjadi presiden tahun 2014, ada survei, ada hasil penelitian dari Badan Statistik Negara yang sangat mengejutkan kita. Pada saat itu sangat mengejutkan Pak Jokowi selaku presiden. Yaitu apa, anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, jumlah pengangguran di Indonesia ini yang terbesar justru ada pada lulusan SMK. Jadi ini sangat memprihatinkan, luar biasa, mengagetkan. Di saat sebenarnya orang masuk atau anak-anak atau adik-adik ini masuk ke SMK dalam rangka memang menuju pada dunia usaha dan dunia industri, artinya cepat bekerja, tapi justru di lapangan yang terjadi malah jebolan atau lulusan SMK ini yang banyak persentase terbesar pengangguran di Indonesia. Maka pada saat itu instruksinya coba dipelajari ada apa ini, apa masalahnya. Ini yang wajib mari kita sadari supaya kita ke depan kalau bicara masalah wirausaha nanti gampang. Tapi mental dan karakter kita lah yang untuk menuju wira swasta ini yang perlu kita baiki. Persen kita tentang wirausaha itu harus kita baiki dulu. Jadi anak-anak sekalian, akhirnya para ahli meneliti dan menyampaikan kesimpulannya bahwa apa yang terjadi, ada perubahan kurikulum kita. Ternyata sekolah yang dulu dinamakan sekolah kejuruan itu mestinya lebih banyak praktikum daripada teori. Tapi ternyata akhir-akhir ini sekolah jurusan SMK ini justru lebih banyak teorinya daripada praktikumnya. Akhirnya di lapangan yang terjadi banyak pengangguran yang terjadi. Nah, kita bicara tahun 2014 ternyata memprihatinkan. Pada tahun 2021 sekitar bulan Februari itu juga ada survei dari Badan Statistik Nasional yang ternyata masih memprihatinkan, bahkan bertambah jumlahnya, persentase pengangguran di Indonesia makin tinggi dan didominasi tertinggi ranking atasnya adalah
lulusan SMK. Yaitu angkanya kalau di statistik itu 13,55% lulusan SMK pengangguran di Indonesia. Kemudian selanjutnya diikuti oleh SMA, 9,81% itu anak SMA, anak lulusan yang dari SMA itu menduduki ranking kedua setelah SMK. Baru diploma itu 8, berapa, kemudian sarjana itu 7, berapa, kemudian lulusan SMP itu 4,35 dan SD terendah yaitu 3,5. Terendah tapi bukan berarti nilainya, tapi terendah jumlah pengangguran. Kembali kepada kita, adik-adik itu adalah mahasiswa SMK. Ini suatu keprihatinan. Saya ingin menyampaikan kepada para guru bahwa ini adalah tantangan kita. Tantangan yang luar biasa, kalau boleh tidak disebut memalukan, sebenarnya ini tantangan menampar diri kita sebagai orang atau sebagai anak atau sebagai santri atau murid dari sekolah menengah kejuruan. Ini harus diketahui anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, ini tantangan luar biasa. Kalau tadi saya bilang Bapak ini jebolan SMK, saya termasuk yang tidak rela dengan kondisi ini. Apa yang terjadi anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian tadi, kita ternyata di dalam proses belajar kita terlalu banyak teori aja, tapi prakteknya justru kurang. Padahal untuk bisa bekerja itu adalah, maka pada saat itu ada konsep yang harusnya ini menjadi rujukan, menjadi prospektif masa depan SMK, disebut sekolah vokasi. Lahir konsep SMK vokasi. Apa itu vokasi? Vokasi itu ilmu terapan, praktikum. Bagaimana kita bisa menerapkan ilmu itu menjadi, tadi kalau di luar menjadi suatu usaha. Jadi anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, sekolah vokasi. Maka saya juga menitipkan kemarin kepada penyelenggara, dalam hal ini para guru di sekolah menengah kejuruan. Ayo kita berimprovisasi bagaimana supaya sekolah ini tidak hanya bahasanya trap melulu apa yang ada pada kurikulum, tapi mari kita membuat ekstra kurikulum sehingga vokasi atau teori atau praktikum ini lebih banyak dilakukan. Ini pertama. Adik-adikku sekalian, mari kita renungkan itu. Kemudian sekarang saya berbicara tentang wirausaha. Saya mulai dari ajaran yang luar biasa pada bangsa ini yang notabene kita memeluk agama Islam. Di dalam agama Islam itu ada ajaran yang sangat luar biasa tentang ekonomi. Apa anak-anak sekalian? Apa adik-adikku sekalian? Yaitu bahwa di dunia ini pintu rezeki itu kalau menurut ajaran Islam, tapi ini bukan hadis, tapi memang ini sudah menjadi suatu ajaran yang diberikan pada kita, tapi sayangnya kita tidak melakukan. Apa itu anak? Dimulai dari 10 pintu rezeki di dunia ini anakku sekalian, yang 9 itu adalah kalau zaman Rasulullah disebut di dagang. Kalau di zaman sekarang relevansinya, karena dagang itu dulu berupa barang. Tapi kalau hari ini, dagang itu ternyata bisa jasa juga. Jadi maka disebut di era sekarang ini, teori 9 pintu rezeki itu hanya ada pada disebut bisnis. Ini mulai cara berpikir kita. Bahwa pintu rezeki di dunia ini ada 10. Yang 9 ada di bisnis. Yang 1 aja ada di pintu rezeki ini ada di pekerja. Nah, saya ingin mengatakan 9 pintu ini kalau bahasa persentase berarti 90% rezeki ini ada di 9 pintu. Yaitu ada di bisnis. Maka kalau kita cari survei statistik siapa orang sukses-sukses di dunia ini, maka nanti akan jawabannya adalah businessman, pengusaha. Orang yang disebut sukses
pada rata-ratanya adalah pengusaha. Yang satu ini saya ingin soroti. Siapa yang satu ini? Jadi kalau bisnismen itu disebut pengusaha, yang 1 atau 10% pintu ini, yang hanya satu pintu ini ada di pekerja. Apa bedanya pekerja dengan pengusaha? Kalau bahasa sederhana, pengusaha itu orang yang punya pekerja. Nah, kalau pekerja orang yang ikut pengusaha, orang yang bekerja di pengusaha. Nah, pengusaha ini kalau di bahasa kerennya disebut entrepreneur, wirausaha, pengusaha. Ini penting. Nah, jadi kenapa hari ini kita mengalami kesulitan? Kenapa cari kerjaan susah, pengangguran makin tinggi tadi? Karena kita menginginkan mindset kita sampai hari ini masih belum berubah. Mulai zaman penjajahan dulu, orang kepingin jadi pegawai, orang ingin menjadi karyawan, orang ingin menjadi, padahal itu tadi kategorinya adalah pekerja. Hanya bahasa halusnya, kalau pegawai negeri disebut pegawai negeri di pemerintahan, kalau di perusahaan disebut karyawan, kalau di luar disebut buruh. Jadi sebenarnya pegawai itu pun kategori yang satu pintu aja tadi, jadi sulit. Saya kasih gambaran adik-adikku sekalian, kalau kalian juga punya mindset, punya obsesi ingin keluar nanti, ingin melamar jadi pegawai negeri, saya kasih gambaran supaya kalian menjadi generasi yang realistis. Pemda Pasir 3 tahun sekali ada formasi penerimaan pegawai negeri baru. Katakanlah jumlahnya 100 orang. Kalian akan tahu siapa yang melamar, berapa jumlah yang melamar. Itu konon yang terakhir saya dengar itu tidak kurang 5.000 sampai 6.000 orang. Yang diterima 100, yang melamar 6.000. 3 tahun sekali terjadi. Kemudian yang 5.900 orang yang nganggur tadi nunggu formasi yang akan datang. 3 tahun yang akan datang. Saya mau istiqomah Pak, nunggu nanti pendaftaran berikutnya. Oke, 3 tahun lagi ada lagi 100 orang. Kalian melamar, karena yang kemarin sisanya 5.900, apakah benar nanti 3 tahun yang akan datang yang melamar itu 5.900? Tidak. Malah tambah dari calon pengangguran yang baru, orang cari pekerja yang baru, bisa menjadi mungkin 6.000, 7.000, 8.000 orang. Nah makanya kenapa? Karena hanya satu pintu. Tapi kalau yang di 9 pintu, gede. Tapi anehnya yang di 9 pintu, justru kita tidak mau yang ke 9 pintu. Anehnya gitu, berebut yang di 1 pintu. Nah, saya ingin bahasa ilmiahnya, karena kalian sebagai siswa. Jadi di dunia ini, ada suatu indikasi negara itu maju atau tidak, itu sebabnya adalah ada rasio antara pengusaha dengan penduduknya. Jadi kalau kalian pernah mendengarkan Bob Sadino itu bilang kalau 4% aja perbandingannya antara pengusaha dengan penduduk negeri itu sudah maju. Tapi saya ingin sekarang menyebutkan, nanti khususnya Indonesia. Jadi saya ingin di Asia ini ada negeri yang maju, yaitu Singapura. Kalian tahu berapa antara pengusaha dengan penduduknya? Itu ada angka yang rasionya itu sebesar 7%. Itu Singapura. Sudah maju negaranya. Singapura itu luar biasa. Maju bahkan kalau di urutan pendapatan per kapitanya itu 10 ranking besar di dunia. Itu baru 7%. Artinya apa, Nak? Kalau di dalam 100 orang penduduk, itu kalau di Singapura ada 7 pengusahanya. Ya kan? Nah, kalau di Indonesia berapa, Bapak sekalian? Saya ingin kasih tahu dulu yang negara yang maju lain, Eropa. Tadi di Asia ada Singapura, ada Taiwan, ada Thailand. Tapi Thailand sama Malaysia yang lebih maju daripada kita, itu baru di atas 3%. Tidak seperti Singapura. Singapura 7%. Kita loncat ke Eropa yang lebih maju. Eropa berapa anak sekalian?
baru di atas 10%. Amerika yang maju itu 12,1%. Ini teorinya. Sekarang terakhir, karena kita berada sebagai bangsa Indonesia, berada di negeri Indonesia ini, berapa Indonesia? Indonesia baru 0,19%. Berarti berapa? Baru kalau ada 1.000 orang, baru ada hampir 2 orang pengusaha. Bukan 100 orang, tapi 1.000 orang baru 2 orang. Maka kalau kita ingin cara pertama untuk memajukan negeri ini, pertama jadilah pengusaha supaya angka tadi, angka rasio antara pengusaha dengan penduduk tadi meningkat. Jadi kalau kata Prof. Dino, 4% aja sudah bagus. Di dalam 100 orang ada 4 pengusaha. Ini sebagai renungan, sebagai pijakan kita untuk bagaimana menjadi pengusaha tadi. Jadi negeri ini akan bergerak. Jadi negeri ini tidak akan maju kalau rakyatnya maunya hanya dilihat orang sukses itu jadi politikus. Wah, semua melamar jadi anggota dewan. Kalau ada pendaftaran bupati, semua melamar mau jadi bupati, tidak akan merubah negeri ini. Tapi kalau jadi pengusaha, negeri ini akan bergerak maju. Jadi kita prihatin Indonesia ini banyak rakyatnya hanya menginginkan orang lain yang jadi pengusaha. Kita bangga dengan beli sepatu kalau dari luar. Kita bangga, bahkan terakhir ada sisi yang jelek dari program porang. Kalian pernah dengar tanaman porang? Itu nanti kita malah suka beli beras dari Shirataki. Itu dari Jepang. Wah, kita bangga kalau makan berasnya beras Shirataki. Padahal bahannya dari Indonesia. Tapi yang mengusahakan jadi beras itu orang Jepang. Kita suka kopinya, kopi-kopi yang dari luar. Macam-macam namanya, Bapak sampai tidak hafal. Padahal karena labelnya aja harganya jadi mahal. Maka ini yang menjadi motivasi Bapak inginkan kepada adik-adikku sekalian, jadilah pengusaha. Tadi pengusaha punya kans, pintu rezekinya 90% di dunia ini ada di usaha. Kemudian ada pepatah yang diajarkan di pesantren yang mengatakan, jadilah kepala walaupun ikan itu kecil. Jadilah kepala teri, ikan teri itu kecil, daripada jadi ekor ikan kakap. Apa maknanya? Wah, saya bangga, saya bekerja di perusahaan gede kayak Gidigo misalnya. Tapi Anda karyawan. Tapi sementara pengusaha, ada pengusaha kuliner, pengusaha salon, pengusaha apa. Tapi dia jadi kepala, dia yang manage. Dia yang mau besar, dialah yang buat supaya besar. Tapi kalau kita jadi jadi ekor ikan besar, ya kita selamanya hanya jadi ekor. Tapi kalau jadi kepala, walaupun ikan teri awalnya, nanti karena kita semua yang punya otorita, punya kemampuan, punya kewenangan dan sebagainya, maka kita akan menjadi besar. Karena yang besar itu anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, dimulai dari kecil. Ini penting cara berpandang realistis itu. Yang kecil itu akan menjadi besar. Kalian dulu lahir tidak segede ini langsung. Kalian dimulai dari bayi yang nggak bisa apa-apa. Demikian juga dengan usaha. Jadi ada sarjana pulang, anak kita, adik kita pulang menjadi sarjana menemui saya. Dengan kalau bahasa etika itu kesombongan bahasanya. Pak Haji, saya bisa kayak Pak Haji. Oh ya, gimana caranya? Kalau saya punya modal, saya ilmu sudah punya. Tinggal modal aja, kalau saya punya modal, saya bisa seperti Pak. Saya kembali introspeksi tadi, besar itu dimulai dari kecil. Saya ingin cerita satu pengusaha yang barangkali kalian ada yang kenal. Di sebelah dulu ada namanya Pak Tono. Itu punya ayam itu sampai 20.000, kemudian punya sapi itu sampai 70 ekor, hampir 100 di kilo. Yang sekarang dekat dengan Pemda yang di kilo itu, sekarang memang mati karena
ada persoalan waktu itu jalan yang menuju Pemda itu menjadi jembatan, akhirnya air itu naik, jadi kandang ini tenggelam, akhirnya sampai sekarang nggak bisa bangun lagi. Tapi saya ingin cerita, kalau yang besar itu dari kecil. Beliau adalah sarjana teknik elektro dari Surabaya, dari ITS. Kemudian sama papanya, dia ingin bangun bengkel. Sesuai dengan jurusannya, dia ingin bangun bengkel besar. Tapi pada saat itu tidak punya modal. Apa kata papanya? Papanya pengusaha hotel Rindang Benua itu yang di Grogol itu. Kamu cari modal dulu. Gimana Pak caranya? Kamu melihara ayam. Nah ini kan aneh ya. Jurusan listrik disuruh ya. Kalian tahu berapa dia membuat peternakan ayam? Bukan 2.000, bukan 20.000, tapi 2 box. 2 box itu, 1 box itu kalau anak ayam itu 100, jadi 200. Karena dia sarjana teknik, malam itu ayamnya ini kepanasan. Akhirnya terjadi kanibal, dia matoki temannya. Jam 12 malam, Pak Tono yang sekarang jadi hebat, Insinyur Tono ini, yang sekarang punya bengkel besar, tercapai sudah cita-citanya, datang ke rumah saya, Pak Tony, gimana ayam saya ini saling matok? Ya, itu namanya kanibal, itu karena indukannya itu kepanasan, suhunya terlalu tinggi. Maka tolong itu diturunkan suhunya, dan ini ada obatnya, kasih. Itu awalnya 200 insinyur, sudah kalang kabut, kecil kalang kabut. Nah ternyata tidak sampai 2 tahun kemudian, kepala dinas perkebunan, masih ada beliau, Pak Haji Ridwan, Andi Ridwan Mansur, datangi saya. Dik, manggil saya Dik, karena memang lama saya dulu orang perkebunan. Dik, bisa nggak saya diantar ke rumah Pak Tono, peternakan di kilo 4 itu? Karena katanya teman mulai dia belajar. Kalian tahu setelah 2 tahun itu saya datang dengan kepala dinas perkebunan menjadi 20.000. Apa yang terjadi? Kebalikan. Saya dan Pak Andi Mansur tadi malah belajar ayam sama Pak Tono. Jadi kalau bahasa yang saya senang di dalam prinsip hidup, small is beautiful. Kecil itu indah sekali. Dari 200 ada masalah bisa diatur. Kalau langsung 20 ada masalah, ambruk, bangkrut, berhenti. Maka mulai sesuatu dari yang kecil. Masih mending itu 200. Saya bahkan merekom 2 pasang, harus 2 ekor aja, 1 pasang. Nanti bertelur jadi 20. Kemudian menjadi 20, menjadi 200, menjadi 2.000. Itulah disebut usaha. Saya cerita pada adik-adikku sekalian, sarjana yang pulang dengan kesombongan tadi, dia tidak tahu bahwa saya bisa pada posisi seperti ini, saya hidup di pasir ini, menjadi orang pasir ini, itu sudah 42 tahun. Saya datang ke pasir ini 81, sudah 41 tahun. Artinya bahwa saya, kalau disebut orang, tapi saya tidak pernah merasa dari orang sukses, tidak pernah. Kalau orang menyebut saya orang sukses, itu orang. Tapi kalau disebut orang sukses tadi, ada prosedural, ada waktu yang panjang prosesnya. Bukan tiba-tiba pulang sekolah, sarjana, kemudian ada modal, bahkan bisa bangkrut, belum tikel. Tanpa melalui proses yang mulai dari 2, dari 3, dari 4, akhirnya menjadi besar. Omset mulai dari hanya ratusan ribu, jadi jutaan, jadi miliar, mungkin menjadi triliun. Itulah small is beautiful, kecil itu indah sekali. Nah, aku jelas bahwa memulai tadi dimulai dari jiwa tadi. Nah, sekarang saya ingin mengatakan kalau sudah sepakat bahwa pintu rezeki itu ada di bisnis, ayo menjadi pengusaha. Nah, baru kalian nanti, kalau saya ditodong orang untuk gini, misalnya contoh ada
pengusaha menyapa, terus kasih judul lagi sama sekolahan. Pak, tolong sebutkan kiat-kiat menjadi pengusaha. Kiat-kiat menjadi orang sukses itu gampang. Tapi kalau mental kita masih mental jadi pekerja, ya kita nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Maka saya ingin merubah mental ini. Saya lebih senang berbicara dengan generasi muda, itu adalah soal mental. Jadi mental inilah yang harus dibangun pada generasi kita. Tadi sudah saya sebutkan bahwa pengangguran terbesar adalah SMK. Kalian harus tertantang, tidak boleh terjadi lagi ini. Ini memalukan ini. Ini harus ada pada diri kita. Kemudian cita-cita kita menjadi pengusaha, bukan menjadi pekerja. Kalian masih tergiur dengan kata-kata halus, kata-kata ningrat, yaitu pegawai. Padahal prinsipnya adalah pekerja orang yang dibayar karena upah, karena tenaganya. Tapi kalau pengusaha enggak. Kalau pengusaha luar biasa. Pengusaha itu ada yang sudah nggak bisa ngitung hasilnya, karena kali telepon, ada orang telepon ini minta dapat proyek, dapat pesanan barang, dapat macam-macam, dapat panen. Saya ingin cerita sedikit anak-anakku sekalian. Dulu saya pernah ngajar di SMK 2. Ini maaf, ada bapak guru, ada ibu guru, tapi saya ulang bahasa ini. Saya ingin tahu supaya kalian melek, supaya sadar, ada nggak potensi orang jadi pegawai atau karyawan itu jadi kaya? Ini penting ini. Jawab kalian nanti. Ini tantangan hidup kita. Ada nggak orang yang jadi pegawai, jadi karyawan bisa kaya? Potensinya bisa kaya, itu bisa nggak kira-kira? Tapi aneh. Kalian masih ngotot aja. Tapi kalau tanya, bisa nggak jadi pengusaha itu kaya? Oh banyak Pak. Kalau mau kaya itu ya dari pengusaha. Saya kemarin baru nyalon bupati, anak-anakku sekalian. Saya kalah 2 kali. Nggak goyah, nggak pingsan, nggak patah hati, enggak. Kenapa? Saya sudah mengatakan kepada masyarakat, kalau saya nawa itu menjadi bupati bukan untuk dapat gaji, bukan untuk dapat kekayaan. Kalau mau kekayaan, jadilah. Saya kasih contoh realita itu. Kalau saya jadi bupati, baru 6 bulan bangun rumah. Bagus rumahnya, di depan rumah itu ada mobil baru, Alphard misalnya. Apa pendapat masyarakat? Dasar Pak Tony ini tukang korupsi. Baru jadi bupati 6 bulan sudah bangun rumah. Ini kenyataan anak-anakku sekalian. Kalian harus sadar ini, harus melek. Tapi kalau Pak Tony baru jadi pengusaha, 1 tahun jadi pengusaha, bangun rumah gede, mobilnya lebih dari Alphard lagi, apa kata orang? Korupsi? Ya, malah pujian. Hebat Pak Haji. Pak Tony ini baru 6 bulan jadi pengusaha sudah seperti itu. Maka saya menyimpulkan, kalau kalian ingin sukses jadi orang, mau jadi kaya, mau jadi orang yang sukses, jadilah pengusaha. Bukan jadi pejabat. Ini jalan. Ini makanya saya kalah pun. Wong saya maju itu juga karena desakan masyarakat. Saya bukan orang partai, bukan. Jadi ini contoh. Saya ingin sampaikan. Contoh bahwa prinsip benar. Jadilah pengusaha. Ini penting sekali. Negeri kita akan berkembang tadi. Kalau kalian semua ingin jadi pengusaha, negeri kita akan bergerak. Negeri kita akan berubah. Kita akan kejar Singapura, kita akan kejar Malaysia, Thailand, Taiwan, bahkan kita kejar nanti Eropa. Itu kalau kita jadi pengusaha. Itu teori. Maka sekolah-sekolah seperti menengah kejuruan ini, itu potensi untuk menjadikan negara kita menjadi negara maju. Ini pertama. Jadi catat. Sudah nggak zaman lagi, nggak keren kalau menjadi pegawai atau menjadi karyawan, tapi jadilah pengusaha. Nah, mungkin di suatu saat nanti saya siap untuk diundang lagi, kita akan bicara nanti, Pak, kalau jadi pengusaha gimana caranya? Itu nanti panjang, jenisnya juga banyak. Kalian boleh milih. Hidup ini adalah pilihan. Saya masih ingat di SMK 1,
pada saat pembekalan setelah kalian lulus ini, saya diminta kepala sekolah untuk memberi pembekalan. Saya gambar anakku sekalian di papan tulis, dunia kita ini, usaha kita ini adalah bulatan selebar-lebarnya, lingkaran yang. Nah, kalau selama ini salah pikir kita, salah mindset kita, salah obsesi kita itu, karena kalian hanya milih titik di tengah lingkaran yang, apa itu titik itu? Pemda misalnya, titik di dalam lingkaran besar itu Ideko misalnya, titik di dalam lingkaran itu PTP misalnya, atau perusahaan swasta. Yang kalian pilih itu ya titik-titik di dalam lingkaran yang gede, padahal lingkaran lainnya itu kosong. Di luar ini sesuai dengan, mungkin saya ada ngomong yang agak ada relevansi. Mungkin kalian pernah, karena saya punya idola saya itu Bob Sadino. Kalian pernah baca riwayat hidupnya? Itu disebut orang kontroversi. Bahkan dia baru mengatakan kalau mau sukses tuh harus jadi orang bodoh dulu. Tapi saya punya cara berpikir yang berbeda nanti. Tidak perlu pinter itu. Jadi alias kalau formal, sekolah itu tidak perlu tinggi-tinggi itu, ngapain? Kenapa perbedaan orang pinter sama orang bodoh tadi? Kalau menurut versi Bob tadi itu, kalau orang pinter itu susah mau melangkah, takut, karena pinternya tadi dihitung semua risiko itu. Berpikirnya berat, melangkahnya susah. Nah sebaliknya orang bodoh yang biasa-biasa aja tadi itu berani nekat. Kalau saya orang Malang dulu itu ada motonya bonek. Kalian pernah dengar bonek? Ini kalau orang bodoh ini bonek aja modalnya. Jadi bonek itu adik-adik sekalian, kalau di Jawa Timur itu ada bonek itu ada dua. Bocah nekat itu yang dari Surabaya ini. Mohon maaf ini, saya dari Malang. Yang bonek itu dari Surabaya itu bocah nekat. Jadi kalah sepak bola, rumah orang dilempari. Nah itu bocah nekat. Tapi ada bonek yang baik relevansinya dengan kaitan jadi pengusahanya apa? Bondo nekat. Bondo itu apa anak sekalian? Adik-adikku? Bondo itu modal. Bondonya untuk supaya mau berusaha itu adalah nekat. Kalau bondonya pakai ilmu yang tadi, ini masih versi Bob Sadino, nggak jadi-jadi. Nggak punya modal. Wah, yang disampaikan itu, wah saya mau usaha tapi tidak punya modal. Tapi kalau orang bonek, sudah tidak punya usaha itu nomor sekian. Kerjakan dulu. Tadi kalau 20.000 ayam, saya 2 ekor aja saya kerjain dulu. Dari 2 ekor bisa 20 tadi. Nah, saya punya pandangan lain tentang kombinasi tadi. Saya sepakat kalau bonek ini penting. Bonek, bodoh nekat ini penting. Ada pepatah yang cantik kalau di pertanian anak-anak sekalian. Sama, siapa menyemai, maka barang siapa cepat menyemai, maka dia cepat menuai atau memanen. Menyemai dulu. Nah yang ini yang susah, menyemai aja enggak, panennya enggak mungkin. Nah ini orang-orang nekat itu berani. Ambil dulu kerjaan. Kerjakan dulu pekerjaan. Tapi kalau nah di dalam kehidupan ini anakku, adik-adikku sekalian, jangan salah persepsi. Keberhasilan seseorang itu ternyata tidak semata-mata yang selama ini keliru, itu karena akademisi. Karena ilmunya salah. Itu kontribusi ilmu dan akademisi itu hanya 10-15% aja pada soal keberhasilan manusia. Ada di mana keberhasilan itu kuncinya? Ada di karakter orang itu. Kalau di Nabi itu ada sifat 4 ini harus dimiliki. Apa? Sidik, benar dan jujur, kemudian amanah, kemudian tabligh, fatona dulu, tabligh, fatona itu cerdas ya. Jadi kira-kira orang cerdas itu mesti pinter ya. Tapi kalau orang pinter belum tentu cerdas. Nah cerdas kemudian tabligh. Tabligh ini anak-anak sekalian, ini sifat Rasulullah, sifat Nabi. 4 ini. Tabligh itu kalau versi sekarang, kalau zaman Bapak dulu sekolah, tabligh itu artinya pendek sekali. Menyampaikan, disampaikan. Tugasnya menyampaikan. Tapi ternyata di era modern ini, tabligh ini bisa diinterpretasikan berbagai
Yang pertama tablik ini apa? Komunikatif, menyampaikan ya, komunikatif jelas. Orang yang memiliki orangnya komunikatif. Kemudian ada yang penting sekarang itu akuntabel, orangnya bisa dipercaya. Kemudian ada orangnya itu transparansi, orangnya itu terbuka. Ini karakter yang harus dimiliki orang sukses itu. Kemudian tadi informatif jelas seperti itu. Nah, ada lagi cerita anak sekalian yang nanti kalian akan juga memenuhi masalah di dunia ini karena sering melihat orang lain sukses kemudian ngambil kesimpulan sendiri. Contoh, saya pernah ketemu seorang mahasiswa, itu kakak kelasnya anak saya di Universitas Presiden Universitas di Bekasi, itu kakak kelasnya. Nah, pada saat anak saya wisuda, kakak kelasnya yang temannya ini ternyata berhenti, drop out di semester berapa tuh nggak mau sekolah lagi, tapi tetap menjadi sahabat anak saya. Saya tanyain, Dek, kenapa? Kok ini kalau enggak kan sudah duluan, ini harusnya sudah wisuda. Andri Wongso, pernah dengar Andri Wongso? Pengusaha Andri Wongso yang terkenal itu, presenter juga sekarang, motivator bukan presenter. Pernah dengar anak-anakku sekalian Andri Wongso? Apa kata teman anak saya tadi? Andri Wongso itu sukses tidak perlu sekolah. Nah, ini seperti tadi Bob Sadino mengatakan nggak perlu pinter. Tapi saya ingin nanti memberi pelajaran pada kalian, ambil bijak di tengahnya. Andri Wongso tidak sekolah, sukses. Saya lanjutkan. Akhirnya saya minta izin sama anak saya, boleh nggak saya nasihati kakak kelas menuju? Jangan ya, dia dosennya aja dibantah. Dia sampai keluar itu berapa kali dipanggil untuk dikasih nasihat. Jangan, tidak apa-apa. Orang nasihati itu yang penting kita sampaikan. Soal dipakai ada itu Allah yang menentukan. Ya sudah terserah ya. Saya panggil. Dek, kenapa kok nggak sekolah? Lanjutkan. Coba kalau lanjutkan mesti udah duluan bahkan sudah sama-sama keluar. Wah, Pak Haji, Andri Wongso itu nggak sekolah aja bisa sukses. Saya ingin mengikuti jejak beliau. Apa anakku sekalian, adik-adikku sekalian? Saya jawab, sekali aja tekuk lutut dia. Saya jawab begini, itu Andri Wongso nggak sekolah sukses. Apalagi Andri Wongso dulu sekolah, saya bilang gitu. Ternyata yang teman anak saya itu nggak bisa bantah. Bujur jua jawabannya. Oh, bujur jua ya. Andri Wongso aja nggak sekolah sukses, apalagi kalau Andri Wongso itu sekolah, lebih dasar lagi. Maka tidak ada dikotomi bahwa ilmu itu penting. Hanya faktor utama keberhasilan seorang bukan pada ilmunya tadi, tapi pada karakter. Dia rajin, dia jujur, dia tidak malu, tidak gampang malu ya. Dia ulet, dia sabar, itu yang menyebabkan orang sukses. Baru ditunjang dengan ilmu pengetahuan tadi menjadi lebih besar. Ini anak-anakku sekalian, masih ada waktu saya? Masih. Ini untuk, jadi jangan sampai ada dulu murid saya di SMK 1 terinspirasi oleh saya menjadi petani semangka. Kemudian keluar dari SMK, sekolah perguruan tinggi di Unmul, keluar menjadi sarjana pertanian. Pulang nanam semangka di Babulu. Apa kata orang tuanya, anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian? Anaknya ngomong begini mamanya. Le, karena orang Jawa, Le, kalau tahu kamu hanya jadi petani semangka, nggak perlu kamu sekolah tinggi-tinggi. Nah ini yang sekalian, adik-adik sekalian, hati-hati, ini kontroversi. Kemudian ada lagi, seorang sarjana pulang ke kampung nganggur. Tetangganya bilang sama anaknya ketika lulusan, Pak, saya mau sekolah lagi teruskan. Nggak usah, nak, itu coba lihat itu. Sarjana nganggur pulang, malah gitaran aja di muka gang. Bawa gitar, sarjana bawa gitar. Akhirnya orang kampung bilang nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Jadi saya balik lagi.
Jika saya ketemu orang ngomong begitu, langsung saya bantah. Yang sarjana aja nganggur, apalagi yang SD, SMP. Jadi ini harus dibalik seperti itu. Maka tidak ada dikotomi, ilmu harus kita cari. Nah, kemudian tapi harus sadar bahwa yang menyebabkan keberhasilan bukan ilmu tadi, tapi diri kita. Orang luar negeri mengatakan integritas kita. Tapi kalau ini adalah akhlak kita, karakter kita, yang memang ulet, orangnya tahan uji, orangnya jujur itu yang bikin sukses. Ya anak sekalian ya, jadi jelas ini banyak yang kalian sudah terima dari Pak Haji ini. Jadi pertama kita harus tertantang dengan pengangguran tadi. Kemudian yang kedua, jadilah pengusaha. Kemudian ketiga, yang menyebabkan sukses pengusaha itu bukan modal, bukan apa, tapi pertama kali modal itu nanti taruh bawah. Tapi diri kita, modal terbesar adalah diri kita. Mulai kemauan yang hebat, visioner orangnya, dinamis orangnya, progresif orangnya, kemudian macam-macam. Banyak inisiatif dan sebagainya, itulah yang menyebabkan orang menjadi sukses. Baru nanti modal itu akan mengikuti kita. Saya jadi pengusaha sering didatangi kepala perbankan di sini. Tapi kecele, orang itu kecele itu tahu ya bahasa Jawa ya. Kecele itu apa? Bukan tertipu ya. Ya akhirnya baru tahu, oh begitu lah Pak. Saya dikira uangnya banyak. Jadi kalau bulan-bulan Desember mau tutup buku itu, kepala bank itu datangi saya, Pak Haji, tolong uangnya disimpan di bank kami. Terus saya langsung ngomong, Pak saya itu nggak punya uang cash. Buat apa uang cash saya di bank? Kalau saya punya prinsip, uang itu harus diputar. Jadi kalau saya bisnismen, saya nggak mungkin simpan uang ngapain. Tapi uang itu, namanya uang juga alat tukar aja, bukan disimpan. Baik jadi aset, baik jadi usaha, investasi, tapi diputar, bukan uang itu disimpan. Wah duitnya Pak Haji sekian 10 miliar, buat apa? Nah, kemarin ini cerita supaya menjadi motivasi. Pak Haji bulan Juni 2019 kemarin mewakafkan harta kepada Yayasan Trubus Iman, Pondok Pesantren Trubus Iman. Setelah dihitung-hitung, karena pada saat akad itu disuruh menghitung, mengevaluasi, ternyata saya juga nggak pernah sadar kalau ternyata yang saya wakafkan itu tidak kurang 54 miliar 600 juta, jadi hampir 55 miliar. Berupa apa anakku sekalian? Adik-adikku sekalian, berupa kebun sawit 300 hektar, kemudian ada fasilitas pesantren dengan fasilitas, dan ada kebun macam-macam, buah-buahan, ada kolam dan sebagainya. Ternyata tidak kurang, hampir 55 miliar. Jadi ini suatu yang, tapi saya nggak pernah hitung. Dan tadi kembali, saya tidak pernah nyimpan uang di. Ini yang paling penting di tahap pertama pada kalian untuk memperkenalkan diri. Mungkin ada waktu untuk tanya jawab yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan, dengan problematik yang kita hadapi, dan pada khususnya kita, tapi pada negeri kita yang secara nasional ternyata kita masih banyak pengangguran, dan yang paling menyinggung perasaan kita adalah pengangguran terbesarnya adalah jurusan SMK. Saya kira itu yang pertama. Silakan kalau memang ada tanya jawab, saya siap. Kalau bisa menjawab, saya akan jawab. Ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak pemateri kita, luar biasa. Untuk itu anak-anak semua, para Bapak Ibu peserta, mari kita berikan aplaus untuk pemateri kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, luar biasa pemaparan pada pagi hari ini. Satu yang bisa kita peroleh yaitu bahwa mindset terutama di kita adalah siswa SMK, mindset kita itu beda dengan SMA,
di mana SMA itu memang diprioritaskan untuk menjadi pemikir, tetapi di SMK itu kita diprioritaskan untuk menjadi pekerja, bahkan membuka lapangan kerja sendiri. Kemudian saya teringat Pak, mohon izin saya teringat juga yang disampaikan juga tadi oleh Bapak pemateri kita, bahwa setinggi apapun jabatanmu di tempat orang lain, Anda tetaplah bawahan. Tetapi sekecil apapun usahamu sendiri, Anda tetap bosnya. Jadi seperti itulah, bahwa pada setinggi apapun jabatan kita, tetapi kalau kita berada di tempat orang lain, kita tetap bawahan. Tetapi usaha sekecil apapun yang kita rintis dari awal, tetap kita akan jadi bosnya. Jadi itulah mungkin tadi sedikit juga yang saya tangkap dari pemateri, bahwa ini membuka mindset kita, bahwa memang bagaimana kita bisa mampu untuk membuka peluang-peluang usaha yang ada di sekitar kita. Kemudian saya juga baca Pak, izin baca di website Trubus ini ada satu kata-kata juga yang saya bisa menjadi motivasi untuk kita semua dari Pak Haji Tony, bahwa sukses besar itu adalah buah dari kebaikan kecil yang kita lakukan secara terus-menerus. Itu salah satu ungkapan yang sederhana tetapi memiliki makna yang luar biasa. Bahwa sukses besar itu adalah buah dari kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan secara terus-menerus. Saya sangat pada saat baca ini Pak, saya betul-betul merasa ini maknanya dalam sekali. Oke, baiklah anak-anakku semua, kita beralih ke sesi tanya jawab. Jadi bagi anak-anakku yang ingin bertanya, silahkan angkat tangannya terlebih dahulu. Nanti akan Bapak panggil namanya baru di open mic. Silahkan yang ingin bertanya, silahkan. Kita ada 2 room meeting ini. Jadi silahkan angkat tangan bagi yang ingin bertanya terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak pemateri kita. Oke. Silakan Abdurrahman, sebutkan nama, dari jurusan mana ya? Bisa diulang nak? Pertanyaannya Pak, prinsip yang Bapak lakukan sehingga Bapak sukses sampai sekarang seperti itu. Kami persilakan dulu ke para Bapak narasumber kita untuk menjawab pertanyaan dari Ananda Abdurrahman dari jurusan kuliner. Silakan Pak. Terima kasih adikku Abdurrahman ya. Abdurrahman Ismail, jurusan kuliner. Jadi yang ditanyakan prinsip-prinsip apa sehingga saya bisa berhasil atau tetap berhasil sampai hari ini misalnya. Jadi saya tadi pertama saya ingin mengulas apa yang disampaikan Pak Ardi tadi. Jadi kenapa saya bisa menulis kata-kata bijak yang saya tulis bahwa keberhasilan itu hakikatnya adalah buah dari kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan secara terus-menerus. Kalau bahasa agama itu istiqomah. Jadi kalau berbuat kebaikan itu kita harus istiqomah. Allah senang dengan orang yang melakukan kebaikan-kebaikan walaupun kecil tapi terus-menerus istiqomah. Daripada melakukan pekerjaan atau kebaikan yang besar tapi joknya kata orang Jawa. Kali habis itu sudah lupa, nggak 5 tahun kemudian baru ada ingat lagi. Nah itu lebih mulia kalau yang melakukan pekerjaan itu walaupun kecil tapi terus menerus. Nah kemudian tadi keberhasilan itu bukan datang dari langit, bukan tiba-tiba jatuh berhasil, tapi dari buah. Buah itu sesuatu yang memang perlu pohon ditanam, dipelihara, kemudian daunnya tumbuh dengan bagus, rantingnya akhirnya keluar buah. Itu hakikat keberhasilan itu seperti itu. Maka dimulai dari apa? Upaya-upaya kecil tadi, upaya-upaya kebaikan kecil tadi,
yang dilakukan terus-menerus. Saya kasih contoh begini. Ini berkaitan dengan turbus iman. Saya karena sekarang sering alhamdulillah dapat tamu untuk studi banding dan belajar ke turbus. Nah, ada keberhasilan, kalau disebut keberhasilan itu bagaimana kunci keberhasilannya tadi? Ini pertama, nanti bagaimana mempertahankan tadi. Ya tadi, melakukan terus-menerus kebaikan, walaupun itu kecil, tapi secara terus-menerus kontinu. Maka contoh saya membuat pesantren, dulu ketika saya menerima juga RA dan MI, tapi waktu itu masih diantar jemput. Ini contoh kebaikan kecil. Saya membuat bis angkutan tanpa upaya, tanpa jasa, saya gratis saya jemput. Apa yang terjadi? Jam 7 itu harus sudah OTW dari tempat saya dulu di Bos Cokro. Dulu anak-anak ngumpulnya di sana, center point-nya di sana. Ngumpul naik bis jam 7 dak seperti pesawat. Malah pesawat sekarang sering terlambat. Jadi jam 7 harus berangkat. Nah, risikonya apa yang terjadi anakku, adik-adikku sekalian? Orang tua yang ngantar anaknya lewat jam 7, risikonya ketinggalan. Nah, ini selama nyaris hampir 3 tahun, itu tidak pernah ada kejadian. Pada saat jam 7, supirnya belum datang. Pada saat jam 7, solarnya habis. Baru nyari solar. Itu tidak pernah terjadi. Ini yang saya sebut kebaikan, ini harus terus-menerus dilakukan. Jam 7 orang nggak tahu, kalau jam 7 pasti terlambat karena sudah OTW, sudah berangkat. Nah, demikian juga yang lain. Kalau mau membuat sekolahan itu hebat, pertama pastikan guru itu harus ada mengajar. Sehingga itu kalau menjadi kepastian setiap hari, setiap jam itu jam siapa itu gurunya ada, insya Allah itu kebaikan itu akan. Nah, nanti pada gilirannya itu jadi buah yang gede. Semua baik-baik, semua jalan dengan baik. Tapi jangan nanti misalnya contoh guru di sekolahan jam pelajaran gurunya belum datang misalnya. Nanti suatu saat muridnya yang belum datang, ya tidak mungkin. Makanya ini tidak mungkin. Keberhasilan itu tidak mungkin bisa dicapai kalau kebaikan-kebaikan kecil yang tadi tidak dilakukan secara terus. Demikian juga di pesantrennya, di asrama di dapur umumnya. Tengah 7 itu santri sudah makan. Nah, kalau setengah 7 karena sebelum habis subuh anak-anak sudah mandinya karena anak 1000 lebih, itu mandinya kan tunggu. Kalau sampai jamnya terlewat, dia nggak bisa mandi. Maka setengah 7 itu sudah mulai sarapan. Jam 7 itu harus sudah masuk kelas. Nah, bayangkan kalau setengah 7 anak-anak ke dapur, nasinya belum masak. Nah, akan bisa berhasil. Visi boleh hebat, tapi yang kecil-kecil tidak dilakukan. Ini tidak akan pernah berhasil. Banyak orang pintar buat visi, buat cita-cita tadi mau membangun usaha, tapi yang kecil-kecil tidak dilakukan. Seperti contoh orang berusaha, kalau toko dia harus ada toko, entah itu nyewa, entah itu masih pinjam dan sebagainya, harus dilakukan. Kemudian apa yang kebaikan kecil yang harus terjadi tadi? Pagi kalau buka toko itu jam 7, ya jam 7 harus buka, jangan jam 7 masih tutup, nanti kadang-kadang setengah 9, kadang-kadang jam 10, kadang-kadang malah tutup. Nggak mungkin sukses. Nah, jadi saya pernah ada seorang tetangga datang, Pak Haji, karena saudara saya dari Kalsel, itu menanyakan kajian apa Pak Haji yang dipakai supaya tokonya itu laris. Ya. Oh, saya nggak pakai ilmu macam-macam. Jadi gimana? Ada sesuatu yang dulu saya punya prinsip begini, adik-adikku. Kalau orang lain tidur, ya kan? Coba kalian tahu. Jangan niru orang banyakkan yang hal-hal yang jelek, jangan gitu. Berubahlah, berbedalah dengan orang. Kalau orang lain tidur, saya bangun. Jadi kalau di toko di Grogol ini buka itu jam paling pagi 7:30. Toko saya itu jam 6 sudah buka. Jadi orang yang mau ada urusan berangkat kantor pagi bisa belanja duluan juga. Nah, kemudian istiqomah tadi ya terus kalau jam 6 terus tutup. Orang lain sudah tutup jam 5,
saya setengah 6 baru tutup. Jadi memang tidak semalam suntuk, tapi jam setengah 6 tutup. Nah, hal-hal semacam inilah yang tadi ada kaitannya. Nah, ada modal yang tadi untuk mempertahankan itu yang disebut, kalau di bahasa versi baru, yang disebut sifat konsisten. Yang bikin orang berhasil dan tahan, bisa mempertahankan keberhasilannya itu adalah konsisten. Kalau bahasa agamanya istiqomah. Istiqomah itu di dalamnya ada kesabaran. Kalau dia terus saja. Saya keluar dari pegawai negeri, nyangkul. Kalau tidak istiqomah, saya didatangi orang. Perusahaan Pak Tony, ada perusahaan areal 1000 di Samunte, mau cari manajer, minta gaji berapa 1 bulan. Saya nggak istiqomah. Habis keluar pegawai negeri, keluar jadi pimpro saya, kemudian nyangkul, baru nyangkul belum berhasil, sudah ada orang datang nawari, kalau saya tidak istiqomah, pindah saya. Nah, sama bohong. Baru mulai. Jadi istiqomah, konsisten. Inilah yang mempertahankan kita untuk tetap dalam kebaikan, tetap dalam itu ada modal yang disebut istiqomah. Jadi saya kasih contoh ini terakhir, barangkali ini menjadi kesimpulan kita bersama. Ini ada suatu gambaran gitu ya, gambaran yang mana bisa menjadi pegangan kita anak-anakku untuk sukses. Untuk sukses itu ya apa? Jadi begini, pertama manusia itu harus punya visi. Jadi dulu orang tua kita itu selalu nanyain, besok besar jadi apa anakku sekalian, itu sekarang nggak dengar lagi itu kan. Sehingga sekarang ada orang sudah berkeluarga punya anak, itu tidak tahu cita-citanya mau apa. Ini nggak boleh terjadi. Kita harus punya visi anak-anakku sekalian. Kalian nanti kalau sekarang belum punya, coba dibangun visi itu. Visi itu kalau bahasa Inggrisnya itu vision. Vision itu pandangan akhir, jauh di ujung sana. Besok saya itu mau jadi apa itu termasuk yang disebut visi. Kalian pertanyakan pada diri sendiri, sepakat dulu, punya nggak visi? Kalau nggak punya, sekarang bangun visi. Nah, saya tadi membuat suatu perumpamaan yang ini enak didengar dan diingat, gampang gitu. Andaikan visi itu sama, orang di Grogot ini punya visi sama, yaitu ingin sukses di Balikpapan, ingin sukses ke Balikpapan. Karena saya sering ketemu bahwa warga Tanah Grogot ini juga ada yang sampai hari ini belum tahu Balikpapan, banyak. Nah, kita perumpamakan visi kita itu sukses ke Balikpapan. Ini supaya mudah aja. Nanti di situ ada modal. Nah, anak-anakku di dalam kehidupan ini ada dua yang sering salah. Takdir dan nasib. Ini penting. Karena ada orang miskin itu ngomong gini, memang takdir saya miskin. Miskin itu bukan takdir. Ini miskin itu nasib. Nasib itu kalau bahasa Indonesianya itu proses. Jadi masih proses. Proses ke takdir itu nasib. Ya. Sepakat, cita-citanya ingin sampai ke Balikpapan. Tapi ini perumpamaan, kan? Cita-cita kalian mau jadi pengusaha apa itu silakan, pilihan hidup itu. Tapi kita umpamakan pilihan hidupnya atau pilihan cita-citanya adalah Balikpapan. Dari Grogot ada yang disebut nasib. Nasib kita ini berbeda-beda. Ya, ini harus ada kesadaran realistis. Kita tidak bisa keluh kesah, wah, kenapa saya tidak sehebat si A, tidak sekaya si A. Si A jadi anaknya pejabat, saya kok jadi anaknya petani, susah. Kalau petani baik, petani susah. Ini tidak boleh, ada yang disebut nasib. Maka visi atau cita-cita. Dan saya ingin tekankan bahwa semua orang hidup, siapapun manusia itu boleh, tidak dilarang punya cita-cita. Dan sekaligus cita-citanya menuju yang disebut sukses. Ingin jadi orang sukses itu cita-cita semua orang. Baik yang kulit putih, kulit hitam, kulit yang sawo matang, kulit macam-macam. Semua punya hak untuk menjadi orang sukses. Yang rambutnya lurus boleh, yang rambutnya keriting boleh, yang tidak punya rambut juga boleh. Jadi ingat, sukses itu bisa milik semua orang.
Jadi kalau ada orang, saya ini mana, saya ini ngapain harus punya cita-cita Pak, saya hidup saya ini, takdir saya jadi orang seperti ini, makanya nggak ngapain saya harus punya cita-cita. Tidak boleh, semua harus punya cita-cita. Nah, jadi sepakat cita-citanya ke Balikpapan. Nah, di dalam kehidupan ada nasib. Saya kasih contoh ini, saya sebut aja supaya gampang. Ini saudara kita orang Pasir ini yang nasibnya baik. Punya cita-cita mau ke Balikpapan. Saudara kita, anak kita ini orang tuanya punya duit, punya mobil, punya sangu untuk beli bensin, punya supir bahkan. Apa anakku sekalian, pertanyaannya tinggal ngomong supir, Pir, saya ingin sukses di Balikpapan. Sekarang jam 11 kita berangkat ke Balikpapan. Ditambah perjalanan proses menuju sukses itu 4 jam, ya kan? Katakan ke Balikpapan 4 jam, berarti jam 15 atau jam 3 sore, saudara kita yang namanya Ardiansa ini, saudara kita orang Pasir ini, sukses di Balikpapan, jam berapa anak sekalian? Jam 3. Dia punya cita-cita ingin sukses. Semua manusia haknya adalah punya cita-cita, ingin sukses. Nah yang kedua ini saudara kita misalnya orang Banjar, Nanang ini. Saya punya cita-cita ingin sukses ke Balikpapan, tapi dia tidak punya mobil seperti saudara Ardiansa. Maka Nanang ini hanya punya sepeda motor. Tapi satu hal yang luar biasa sama-sama hebatnya adalah punya cita-cita ingin sukses di Balikpapan. Tapi si Nanang pakai sepeda motor, punya sangu untuk beli bensin. Menuju ke Balikpapan hanya ada perbedaan jam. Kalau yang pakai mobil barangkali 4 jam, yang pakai sepeda motor barangkali tambah sejam lah, ada istirahatnya. Ya kan? Karena capek. Berarti si Nanang yang punya cita-cita yang hebat juga Balikpapan, dia akan sukses di Balikpapan jam 16 atau jam 4. Saudara kita lagi yang lain, katakanlah namanya Mang Dadang misalnya, Dadang gitu namanya, punya cita-cita, karena cita-cita itu hak setiap manusia, punya cita-cita yang hebat, sukses di Balikpapan, tapi dia tidak sebaik Nanang nasibnya. Nanang punya sepeda motor, tapi Mang Dadang ini punya sangu untuk naik taksi. Maka dia perlu ke terminal dulu kilo 4, nunggu taksi penuh, kemudian berangkat. Kalau tadi Nanang hanya 5 jam, si Dadang ini bisa 6-7 jam. 7 jam baru nyampe. Jadi jam 6 sore baru nyampe di sana. Yang di belakangnya lagi Pak Jokowi atau Mas Jokowi punya cita-cita sama. Punya cita-cita hebat, ingin sukses di Balikpapan. Tapi nasibnya tidak sebaik Mang Dadang. Dia hanya punya sepeda ontel. Tidak punya sangu, akhirnya ke Balikpapan mengejar cita-cita ini dengan hanya pakai sepeda. Apa yang terjadi anak-anakku sekalian? Ya mungkin 2 hari baru nyampe. Berarti dia akan sukses 2 hari ke depan. Kemudian yang nasibnya paling jelek, belum jelek ini, oh ya yang paling jelek lah. Ada si Fulan, tidak sebut namanya. Si Fulan ini tidak punya sepeda, tidak sebaik Mang Joko tadi. Dia hanya punya kaki dengkul tadi. Tapi dia punya cita-cita yang sama, yaitu ingin sukses di Balikpapan. Maka hanya dengan dengkul ini berangkat jalan kaki. Barangkali 2 minggu baru nyampe. Anak-anakku sekalian, pertanyaannya adik-adikku sekalian, apakah mesti si Ardiansa yang pakai mobil tadi dengan cita-cita Balikpapan, sukses di Balikpapan, lebih dulu nyampe di Balik si Fulan yang jalan kaki tadi? Apakah mesti? Jawabannya yang benar adalah belum mesti atau belum pasti, belum tentu. Ternyata ada sesuatu yang dibutuhkan lagi, yang paling penting di dalam tadi. Kalau ini soal kaitan modal tadi, nasib kita beda-beda ya, tapi ada dicatat tadi pelajarannya. Si Ardiansa punya modal, tapi si Fulan hanya punya modal nekat, bisa juga punya cita-cita. Nah, pertanyaan tadi, apa mesti Ardiansa tadi nyampe duluan dan sukses di Balikpapan dibanding si Fulan yang jalan kaki? Jawabannya belum tentu, Pak. Kenapa? Ternyata ada sesuatu yang lebih penting lagi.
yang dibutuhkan untuk sukses tadi. Ini penting untuk pertanyaan Abdul Rahman tadi. Ini modalnya yang disebut istiqomah. Konsisten. Jadi saya kasih tahu, Ardiansyah sekarang berangkat jam 11 sampai di Kuaro, ada warung gandul. Adik-adikku dengar warung gandul di Kuaro. Nah, Ardiansyah ini mampir, kita makan dulu di warung gandul ini ngobrol, makan ngobrol. Tahu-tahu ada teman datang. Mas Ardiansyah mau kemana? Saya mau sukses ke Balikpapan. Apa kata temannya? Ngapain Balikpapan? Tanjung hebat. Tanjung ada macam-macam, ada perusahaan batu bara dari macam-macam. Ngapain ke Balikpapan? Jadi kalau tidak punya istiqomah, apa yang terjadi? Belok. Bukan ke arah Longikis, tapi ke arah Batu Kajan. Konyolnya nanti di Muara Langon ada warung lagi. Berhentilah si Ardiansyah itu beli. Makan lagi kita, lapar saya sudah lagi. Di sana ketemu kawan lagi. Mau kemana? Ya, saya mau sukses di Tanjung. Ngapain Tanjung? Kecil, Banjarmasin. Tanggung di Tanjung, ke Banjarmasin. Nanti di Tanjung Puri, di Tanjung, ada warung lagi. Berhenti lagi. Konyol lagi. Apa? Ngapain mau sukses di Banjarmasin? Itu batu licin. Ada Haji Sam di sana, ada orang sukses luar biasa, punya pesawat, punya apa? Ngapain di Banjarmasin? Apa yang terjadi? Aku kembali ke Grogol, dari Tanjung kembali lagi ke arah Grogol karena mau lewat sebelah, lewat Kerang, lewat. Ya anakku sekalian, istiqomah. Nah sebaliknya, si pulang yang hanya jalan kaki. Jalan kaki itu kalau menurut teori santai itu 1 jam itu hanya 5 kilo lah. Ya, 2 minggu baru nyampe 140 kilo itu baru 2 minggu lah. Ya, capek di kilo 9, capek dia istirahat. Kemudian apa yang terjadi? Sudah enak lagi, berangkat lagi sampai di Janju istirahat. Sampai di Kuaro istirahat, ke arah Longikis lagi. Nah, anak-anakku, di dalam kehidupannya ada yang disebut keajaiban. Bukan mustahil orang yang punya jiwa istiqomah ini. Di Longkali dekat Longikis itu, ada mobil box lewat. Kawal, tapi hebat ini kawalnya. Si Bulan mau kemana? Saya mau sukses Balikpapan. Dilihat berjalan kaki, umpat aku, boku kosong itu, lumpat kalau dari apa pasir, umpat aku, ya, akhirnya dia naik bis, naik apa, mobil box, malah nyampe duluan di Balikpapan. Ini anakku sekalian, jadi apa yang kesimpulannya? Kesimpulan ternyata yang paling awal itu adalah istiqomah, jiwa konsisten. Di dalam kehidupan nanti kalian sudah istiqomah, nanti akan ada cerita bagaimana menuju sukses itu nanti. Tapi hari ini saya belum bisa. Tapi supaya kalian tidak pulang tidak bawa apa-apa, makanya saya kasihkan tadi cerita ini itu sebagai bekal di sini. Nanti akan terjadi dalam kehidupan kalian. Itu yang disebut nanti tidak istiqomah itu. Jurusan perhotelan, ya kan? Sudah dirubah loh ya sekarang ya. Saya mau jadi karyawan di hotel ini, itu harus dirubah sudah. Tapi kalian harus menjadi orang yang nanti membangun hotel. Dimulai dari mana Pak? Ini yang nanti akan selanjutnya mudah-mudahan ya apa caranya. Tapi jangan, ini yang saya kasih tahu, ini yang anaknya orang punya, pulang membawa ilmu perhotelan, pulang. Ini kalau yang nggak istiqomah. Saya jurusan perhotelan, ada yang sarjana pariwisata dari perhotelan datang, kebetulan bapaknya oke, buka hotel, berapa kamar? Langsung 100 kamar karena orang tuanya punya modal. Ini cerita nanti kalau tidak istiqomah. Akhirnya terbangunlah hotel dan dibuka oleh bupati kan. Kalau di sini mungkin dibuka, mengundang bupati, grand opening, launching untuk membuka hotel.
Wah, di situ manajemen hotel karena punya ilmunya, ada general manager, ada wah luar biasa. Sehingga biaya operasional itu cukup tinggi. Tapi ternyata anak-anak sekalian, di hari-hari pertama nggak ada tamu. Di bulan pertama tekor, di bulan kedua belum untung, belum bicara untung, belum hasilnya belum memadai untuk biaya operasional aja. Di bulan ketiga masih tetap sepi. Kalau orang yang tidak punya istiqomah kayak tadi, baru di Kuaro sudah ke Tanjung sudah mau kembali lagi ke nanti di Grogol ketemu orang berubah lagi. Akhirnya ada ngomong begini, anakku sekalian, ini Bapak sudah pengalaman. Dia bisa ngomong begini, tidak malu padahal seorang intelektual, sarjana perhotelan, tapi ngomong begini, waduh Pak, rupanya saya ini tidak jodoh untuk jadi pengusaha hotel. Akhirnya hotelnya dijadikan sarang walet. Ya. Nah, mestinya pada saat mengalami masalah itu dicari. Kalian punya ilmu. Karena istiqomah ini apa supaya tamunya bisa datang. Ada diskon, ada macam-macam, ada produk-produk yang ditawarkan. Wah, pokoknya macam-macam. Misalnya yang saya lihat itu ada jual bakso itu kalau makan 10 kali 1 gratis. Itu dalam rangka itu. Ya kan? Ini yang pertama boleh nggak bayar, hari kedua ketiganya baru bayar, boleh juga supaya orang 3 kali. Tapi kalau sekali aja ya anggap aja itu promosi. Misalnya itu. Ini anak-anakku istiqomah. Jadi bukan modal gede tadi, bukan. Ya. Nah, bangsa ini juga gitu. Saya ngomong bangsa lagi. Kalau bangsa ini setiap pemimpin menjabat punya visi sendiri, tidak istiqomah terhadap visi apa yang sebenarnya harus dilakukan. Tunggu aja sampai kapan negeri kita tidak akan berubah. Karena ganti visi. Nanti 5 tahun presiden ganti lagi caranya. Karena tetap bahkan yang sekolah aja ikut pusing, bukunya diganti, apanya ganti semua. Tidak akan berubah. Pelajar kita juga tidak akan berubah karena apa? Ya hanya ganti-ganti selera aja. Ini anak-anakku sekalian, saya pikir ini yang paling penting tadi. Jadi istiqomah itulah modal. Jadi kalau ditanyai, maka Bapak bilang tadi ada mahasiswa sarjana datang, Pak Tony ini sudah 41 tahun di Grogol menjalankan istiqomah tadi. Ya insya Allah, jalan kaki pun kilo 9, nanti Kuaro, Rongikis, Penajam akhirnya, dan akhirnya nyampe lah ke Balikpapan. Tapi kalau baru di Kuaro ganti visi, ganti cita-cita, ganti usaha, ya nggak pernah terselesaikan, tidak pernah terurai, tidak pernah sampai nanti sukses. Nah, untuk sukses itu nanti mudah-mudahan ada kesempatan yang lain, nanti akan saya sampaikan. Demikian, saya kira saya mohon maaf kalau ada, karena saya ngomong begini, gaya saya melebar ke sana kemari, tapi tidak ada niat untuk sesuatu yang jelek, tapi semua dalam rangka saya ingin melek, kalau bahasa anak-anakku, mari kita melek. Kenapa negara kita seperti ini, kenapa kondisi kita tidak berubah, itu karena hal-hal yang Bapak rasakan selama 40 tahun itu ada yang salah tadi. Saya kira demikian, saya ucapkan terima kasih pada sekolah SMK 4 Tanah Grogol, kepada kepala sekolah, dan para guru-guru pembimbing, demikian juga kepada sahabat saya. Sayang Pak sahabat saya ini tidak nanya tadi. Mungkin kalau nanya saya malah nggak bisa jawab nantinya. Pak Iksan setia juga mendengarkan, tapi sayang saya nggak ditanya itu. Terima kasih pada anak-anakku. Mari kita bangga ke SMK, mari kita rubah mindset kita, mari kita rubah tekad kita. Mudah-mudahan kalian menjadi generasi yang berubah, generasi yang akan meneruskan cita-cita SMK ini. SMK bisa, SMK unggul. Sekarang apa namanya? SMK apa? SMK apa namanya? Pusat keunggulan. Pusat keunggulan. Nah, jadi saya adalah bangga menjadi lulusan SMK. Saya lulusan SMK tahun 75 ya. Jadi untuk sukses tidak perlu ragu-ragu. Terima kasih. Sekali lagi mohon dimaafkan kalau ada hal yang berkenan, apalagi menyinggung perasaan orang. Saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
luar biasa untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Kembali lagi saya minta kepada semua peserta Waalaikumsalam kita warahmatullahi berikan wabarakatuh. aplaus sekali lagi untuk narasumber kita. Terima kasih Pak, terima kasih untuk materi yang luar biasa. Saya baru dapat informasi Pak, ternyata anak kita dari tadi banyak yang ingin bertanya, cuma di layar mereka tidak muncul untuk raise hand. Makanya tadi banyak yang bingung mau bertanya. Dan tapi karena waktu kita sisa 5 menit Pak, jadi dan tadi sudah ditutup juga sangat jelas oleh Bapak narasumber kita. Jadi untuk anak-anakku yang tidak sempat bertanya, mungkin dari pertanyaan Abdurrahman tadi untuk mewakili semuanya. Selebihnya nanti insya Allah nanti kita mudah-mudahan umur panjang kita diberikan kesempatan kembali lagi untuk membuat acara diskusi seperti ini di lain hari. Mungkin mohon izin masih ada waktu 5 menit Bapak, mungkin saya persilahkan mungkin Pak Ihsan Triyono mungkin ada yang ingin disampaikan Pak, karena tadi sempat disebut juga oleh Bapak pemateri. Silakan Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, ya Bu silakan. Bisa Bu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Insinyur Ihsan Triyono dan tadi juga terima kasih kepada Ibu Haryati selaku Wakahumas. Baiklah Bapak Ibu semua, anak-anakku semua, kita sudah berada di penghujung acara dan waktu kita juga tinggal beberapa menit lagi. Baiklah, mungkin dari saya selaku host pada webinar kali ini ingin mengucapkan banyak terima kasih terkhusus kepada Bapak Haji Tony Budi Hartono selaku narasumber kita dan juga kepada Bapak Insinyur Ihsan Triyono selaku pengawas, Bapak Ibu guru yang telah hadir mendampingi anak-anak kita semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu dan yang lebih spesial kepada anak-anakku semua yang hingga pada penutupan hari ini kegiatan webinar ini masih bertahan Pak sekitar 105 orang Pak dari 2 akun Google Meet. Dari tadi alhamdulillah mereka dari 2 akun itu kami lihat ada 100 terakhir itu 100 berapa tadi. Alhamdulillah ini luar biasa Pak. Berarti memang materi webinar kita pada hari ini alhamdulillah insya Allah bisa diterima dengan baik oleh anak-anak kita. Dan saya pun mengucapkan permohonan maaf kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak narasumber, kepada anak-anakku semua jika pada kegiatan kita hari ini ada kekurangan, kemudian ada ucapan kami yang dapat menyinggung hati Bapak Ibu semua, anak-anakku semua. Saya selaku moderator bersama dengan Bapak narasumber mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Karena memang keterbatasan keterbatasan room kita hanya untuk 100 orang, makanya kita menggunakan 2 akun Google Meet dan itu kami membuat sedemikian rupa agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Walaupun ada kendala sedikit tadi, kami ucapkan permohonan maaf. Kemudian kali lagi Pak, kami dari pihak sekolah dari SMK Negeri 4 Tanah Grogot mewakili Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Tanah Grogot beserta semua tim Komite Pembelajaran mengucapkan terima kasih atas saran apalagi materi yang telah disampaikan pada hari ini. Kami sangat bersyukur dan harapan kami insya Allah di hari kemudian nanti hari kedepannya akan ada kegiatan sharing seperti ini lagi bersama Bapak untuk kami undang kembali untuk bersama-sama anak-anak kita. Karena hari ini yang hadir adalah tingkat kelas 10 Pak dan insya Allah mungkin berikutnya bisa secara umum kepada semua siswa kita karena yakin terutama di kelas 12 Pak yang akan mengakhiri tugasnya belajar di SMK 4 sisa 1 tahun ini. Mudah-mudahan setelah lulus dari SMK 4 ini mindset mereka tentang berwirausaha itu kembali terbuka dan insya Allah bisa membantu negara kita untuk mencetak wirausahaan muda nantinya. Terima kasih Bapak Ibu semua dan saya selaku host ingin menutup kegiatan webinar Wirausaha Menyapa pada hari ini.
saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, para peserta semua untuk bersama-sama menutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.